time space compression ini sendiri itu bagaimana sih Pak perannya? Ya, jadi time space compression ini sebenarnya adalah gagasan dari David Harvey yang melihat bahwa ruang pada dasarnya adalah sesuatu yang dibuat objektif oleh kelompok tertentu. Kelompok tertentu adalah pemilik kapital. Ketika muncul kebijakan desa wisata, ya, berarti kan ruang itu akan dibuat objektif untuk kesenangan wisata. Padahal wisata itu selalu bertumpu pada kapital. Tentang masa lalu, ya. Maka kalau di dalam perbincangan di UMM selalu mengatakan jas merah, ya, harus selalu ingat tentang sejarah. Itu yang ingin dikatakan adalah sejarah adalah cara kita bercermin, cara kita mengaca, cara kita menyampaikan pesan, ada spirit masa lalu dengan kebijakan-kebijakan. Hai Visipol, selamat datang kembali di podcast Visip UMM, di ruang diskusi yang tentunya kali ini kita akan mengupas tuntas ada gagasan, pemikiran, dan juga realitas sosial dari perspektif yang lebih dalam. Saya Rahmania Santoso, dan kali ini kita akan bersama-sama menjelajahi perjalanan intelektual yang menarik sekali, karena di sini sudah hadir Bapak Dr. Muhammad Hayat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Ocha. Wah, Ibu. Kesannya kalau Ibu jadi gimana? Iya. Harusnya kakak ya. Jadi Pak Hayat sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya akhir-akhir ini semakin sibuk Pak ya. Alhamdulillah, dinikmati, disyukuri. Betul, karena itu hal yang paling penting Pak ya. Betul sekali. Karena harus tetap bersyukur apapun yang terjadi. Bapak Ibu dan juga Pak Hayat, di episode kali ini kita akan membahas sebuah penelitian dari Bapak Dr. Muhammad Hayat. Sebuah penelitian yang begitu kaya, tentunya akan pemikiran kritis dan juga relevan dengan dinamika masyarakat saat ini. Karena ini adalah penelitian yang juga menjadi disertasi dari Bapak Hayat yang akhirnya mengantarkan untuk menjadi seorang doktor. Nah, disertasi ini mengupas bagaimana kebijakan desa wisata di Pasar Bunga Sekar Mulyo, Desa Sidomulyo, Kota Batu, sudah apakah betul begitu menggeser fungsi dari ruang sosial, dari sosial ke material. Dan tentunya pergeseran ini bukan sekedar transformasi ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam memahami identitas, interaksi sosial, dan juga bahkan spiritualitasnya. Nah, untuk itu kita akan langsung bertanya kepada penelitinya langsung, kepada yang ahli langsung, kira-kira dari awal mula tercetusnya penelitian ini Pak Hayat, boleh dijelaskan secara singkat atau mungkin juga dengan gambaran yang lebih santai agar penonton di sini lebih memahami sebenarnya bagaimana, apa yang membuat Pak Hayat tertarik dengan penelitian ini. Ya, saya dari dulu kan memang suka banget dengan kajian postmodernisme ya. Jadi postmodernisme sebetulnya adalah kajian yang mau melihat tentang kesadaran tentang narasi kecil. Narasi kecil itu identitas-identitas lokal yang tumbuh di dalam masyarakat, tapi selama ini seakan-akan terberangus oleh sesuatu yang maha besar ya. Maha besar itu kalau di dalam kajian postmo adalah kapitalisme ya, kapitalisme atau materialisme. Nah, dari situ saya melihat apakah ya dengan adanya kebijakan desa wisata ini mampu merubah secara frontal bagaimana masyarakat itu dari masyarakat yang biasanya sangat paguyuban berubah menjadi masyarakat yang sangat patembayan. Apakah seperti itu? Dan ternyata setelah saya cari-cari itu ada satu teori ya, teorinya dari Zizek, yaitu tentang subjek radikal dan subjek terberi. Nah, saya ingin melihat masyarakat, apakah masyarakat ini benar-benar berubah menjadi subjek radikal atau masyarakat ini benar-benar berubah menjadi subjek terberi. Artinya bahwa masyarakat itu berubah seutuhnya menjadi sesuatu yang sudah tidak sosial lagi. Dan dari hasil riset saya menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak sepenuhnya berubah itu. Karena ternyata
kita itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan itu adalah pengetahuan lokal. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang selama ini ada di dalam sebuah ruang kesadaran masyarakat, karena masyarakat itu dalam menyampaikan pesan apapun itu selalu tidak pernah melepaskan diri dengan apa yang disebut sebagai bentuk syukur. Kalau dalam masyarakat sederhana biasanya bentuk syukurnya adalah bentuk syukur kepada Allah. Maka mereka menciptakan apa yang disebut sebagai bersih desa. Ya. Maka mereka menciptakan apa yang disebut sebagai gotong royong. Maka mereka menciptakan apa yang disebut sebagai punden. Maka mereka menciptakan apa yang disebut sebagai cok bakal dan sebagainya. Dan ternyata hal semacam itu menjadi bagian yang sangat penting bagaimana mereka untuk tetap merasa hadir sebagai satu kesatuan yang punya kesadaran bersama. Dan ini, temuan ini bagi saya justru mengkritik secara tajam apa yang dikatakan Zizek. Bahwa manusia ketika sudah terlibat dalam sesuatu yang bersifat material, dia akan terjerembab dalam sesuatu yang disebut sebagai ketidakmampuan diri atau ketidaksadaran. Berarti bisa dibilang bahwa tidak relevan gitu Pak ya? Dari temuan saya menunjukkan bahwa tidak 100% relevan. Oleh karena itu pada akhirnya saya menemukan apa yang disebut sebagai kesadaran subjek refleksi. Karena seperti apa itu, Pak? Kesadaran subjek refleksi adalah manusia, walaupun mungkin setiap hari dia itu, ini kan pedagang bunga kan ada di jualan bunga begitu ya. Jualan bunga itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kebijakan desa wisata. Kebijakan desa wisata mau tidak mau kan semua pedagang bunga kan cara beretitudenya kan harus selalu tentang bagaimana dia melayani dengan baik, tapi goalnya adalah keuntungan semata. Itu. Nah, hal semacam itu memang mempengaruhi. Tapi karena mereka terbiasa hidup dalam ruang paguyuban mereka misalnya adalah gotong royong ya. Ruang paguyuban mereka misalnya ada bersih desa ya. Ruang paguyuban mereka misalnya ada PKK. Bertemu dengan begitu banyak orang, memperbincangkan hal-hal yang remeh-temeh, ternyata membuat mereka sadar, urip iku ora selalu tentang duit. Itu yang saya kira menjadi bagian penting dari apa yang saya katakan sebagai kesadaran subjek refleksi. Ini menarik sekali Pak, ketika akhirnya banyak sekali orang-orang yang ada di desa ini akhirnya menyadari bahwa oh ternyata di dalam hidup kita ini nggak melulu tentang uang, tapi dengan kita mendekatkan diri dengan satu sama lain akhirnya bisa saling bertemu dan saling guyup gitu istilahnya Pak ya. Padahal di awal ketika Pak Hayat memulai penelitian ini yang menjadi fokus utamanya ini apa Pak sebenarnya, untuk menemukan apa? Fokus utama saya adalah bagaimana ruang itu berubah. Ruang itu berubah dari ruang sosial menjadi ruang material. Saya ingin menemukan itu ya. Tapi ternyata tidak saya, justru menarik, justru bagi saya ini adalah alhamdulillah. Karena dengan begitu masyarakat timur sebetulnya mengantitesis apa yang selama ini menjadi tindakan-tindakan masyarakat barat. Ya, jadi kalau kita runut ke belakang ya, saya kira gagasan Zizek tentang subjek radikal dan subjek terberi. Subjek radikal itu begini Mbak Ocha. Subjek radikal adalah manusia yang punya kesadaran tentang sesuatu dan dia menghancurkan apapun. Ya, jadi saya sebodoh amat dengan apapun. Itu namanya subjek radikal. Maka semuanya bertumpu pada diri. Ini loh gue. Jadi sebodoh amat dengan apapun. Dia melakukan redefinisi tentang apapun, itu subjek radikal. Ini kan mengerikan. Kalau dalam bahasa Nietzsche itu adalah Übermensch, manusia super. Ya, jadi saya tambahin sedikit ya dengan Nietzsche ya. Bagi Nietzsche, manusia itu bisa menjadi manusia super karena manusia itu pada dasarnya
ketika dia ada di dalam ruang sendiri, dia kan kosong, ya. Nietzsche mengatakan sebagai nihilisme. Di dalam kekosongan, apa yang ada? Ketika dia kosong, yang ada apa? Bukan orang lain, yang adalah diri. Maka diri agar bisa mengisi kekosongan itu, maka diri harus menjadi sesuatu yang kuat. Nietzsche mengatakan sebagai Aberman. Maka agar kuat, dia melakukan apapun, memberangus apapun. Bahkan Nietzsche mengatakan, sejarah adalah aforisme. Sejarah adalah sesuatu yang harus hancur. Saya tidak mau ingat tentang masa lalu. Yang ada adalah saya tentang sesuatu yang ada di depan. Kan yang mengerikan loh kalau begitu. Ya, itulah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Berpikir hanya tentang akal. Tapi berpikir tidak tentang sesuatu yang di lain akal sebetulnya ada. Ya, kalau di dalam Islam kan dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Kita melakukan pencarian tentang ilmu pengetahuan, tapi disuruh kembali kepada satu hal yang sangat penting, yang menciptakan. Tapi dalam bayangan Nietzsche nggak ada begitu. Dalam bayangan Zizek nggak ada begitu. Maka ketika saya menelusuri di pasar bunga, bertemu dengan pedagang bunga, pripun Bu? Bagaimana Bapak ketika mendapat uang banyak? Mendapat uang banyak, ora apa-apa Mas. Tapi seger waras itu lebih penting. Syukur lebih penting. Bagi saya ini adalah antitesis. Jadi selama ini sebetulnya kita jangan terlalu wah dengan apa yang dikatakan Barat, karena kita sebetulnya punya sesuatu yang sangat luar biasa. Yang itu sebetulnya tidak dimiliki oleh mereka. Ini loh potensi. Ini loh kekuatan. Jadi sebenarnya ini kita juga akhirnya bisa memahami bahwa ada sebuah temuan yang humanis sekali, Pak ya, yang kalau di Barat ini tidak ditemukan, tapi ternyata di kita bahkan di sebuah desa kecil ditemukan. Iya, justru subjek radikal adalah menghilangkan sisi humanis manusia. Subjek terberi, ya, subjek terberi itu kalau menurut Zizek adalah kebalikan dari subjek radikal. Kalau subjek terberi adalah orang yang dikendalikan oleh seluruh simbol. Terutama adalah simbol industri. Jadi dia dikendalikan terus oleh simbol industri, ya. Jadi misalnya contohnya, hari ini OOTD saya adalah begini. Ya, out of the day saya adalah ini. Besok OOTD saya harus warna hijau. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah hijau semua. Besoknya lagi juga putih semua. Besoknya lagi adalah hitam semua. Itu apa itu? Itu namanya subjek terberi. Ya, dia mencoba untuk menjadi cantik. Dia mencoba menjadi tampan, tapi sejatinya dia menemukan tampan atau tidak. Tampan sebagai tubuh, tapi hilang tampan sebagai esensi. Ketika kehilangan esensi, apakah dia manusia? Dia bukan manusia, karena dia hanya sebatas tubuh. Saya mengatakan itulah tubuh zombie. Bukan tubuh yang punya ruh. Ruhnya itu apa? Ruhnya adalah humanis yang hilang gara-gara kita tidak mampu untuk mengendalikan hasrat yang luar biasa itu. Nah, kan menarik sekali ya, padahal desa wisata yang datang banyak sekali, keuntungannya luar biasa, tapi dia masih memikirkan bagaimana saya ini urip itu ya kudu seger waras. Urip iku kudu nrimo. Urip itu kudu ikhlas. Ini luar biasa. Masyarakat lokal itu luar biasa sejatinya. Kalau kita mau berkaca semacam itu, kayaknya hidup kita itu tidak perlu stroke deh Mbak Ocha. Betul sekali Pak. Yeah. Tapi Pak, sebelum Bapak akhirnya menemukan semua ini, kan dulu di awalnya ini tidak terpikir ya bahwa hasilnya akan seperti ini gitu. Bahwa akhirnya akan menemukan hal-hal yang temuan yang sangat menarik seperti sekarang. Tapi ketika Pak Hayat memutuskan untuk, wah kayaknya saya mau menelitinya di sebuah desa kecil di Batu aja, ini apa Pak yang menjadikan desa tersebut beda gitu di antara pedagang-pedagang lainnya? Iya, karena itu desa wisata. Oke. Karena desa wisata, maka dia menjadi kebijakan wisata. Karena menjadi kebijakan wisata, bayangan saya ketika kebijakan wisata, maka akan menjadi desa wisata. Dalam bahasa sosiologi, yang namanya wisata itu selalu artifisialisasi. Peristiwa menjadi artifisial. Peristiwa menjadi kekenesan. Peristiwa menjadi sesuatu yang hanya kelihatan sebagai imaji, tapi hilang sebagai esensi. Ini kan menarik. Oh, ketika ada kebijakan wisata, jangan-jangan mereka akan kehilangan itu.
jangan-jangan mereka akan kehilangan sisi substansi mereka. Maka dari situ saya mencoba untuk itu, karena itu maka pasti ini pas dengan Zizek. Pasti ini pas dengan teori lain, yaitu teorinya David Harvey tentang ruang yang disebut sebagai time space compression. Jadi pasti ini pas juga akan teorinya Jacques Lacan tentang ilusi cermin. Ya, bahwa manusia itu sebetulnya ketika hidup itu tidak pernah utuh sebagai manusia, karena dia itu hanya melihat cermin. Cermin kan bukan aslinya. Walaupun itu saya di dalam cermin, tapi apakah cermin asli? Kan bukan asli. Cermin adalah ilusi bagi saya. 3 hal ini akan menuntun saya pada satu hal yang ingin saya bidik, bahwa masyarakat sepertinya akan mengalami hal yang semacam itu. Oke. Pak, ngomong tentang time space compression yang barusan disinggung oleh Pak Hayat, ini sebetulnya dari konsep time space compression ini sendiri itu bagaimana sih Pak perannya? Ya, jadi time space compression ini sebenarnya adalah gagasan dari David Harvey yang melihat bahwa ruang pada dasarnya adalah sesuatu yang dibuat objektif oleh kelompok tertentu. Kelompok tertentu adalah pemilik kapital. Ketika muncul kebijakan desa wisata, ya, berarti kan ruang itu akan dibuat objektif untuk kesenangan wisata. Padahal wisata itu selalu bertumpu pada kapital. Nah, dari situ maka time space compression ya menurut Harvey itu akan mengubah ruang. Semua ruang itu akan dirubah, ya. Jadi ruang ditarik sebagai sebuah ruang material. Jadi misalnya contoh yang paling mudah di Jalan Veteran, ya, itu kan ruang pendidikan. Ketika muncul Matos, itu time space compression atau tidak? Iya, ya. Jadi anak-anak ya misalnya yang mungkin terbiasa setelah kuliah pulang, sebentar lagi saya mau ngopi dulu. Sebentar lagi saya mau ini dulu, sebentar lagi saya mau hangout dulu, sebentar lagi setelah hangout dan sebagainya, kayaknya nggak asik deh. Kalau hangout tidak diupload di tempat sesuatu yang namanya media sosial. Ini berkembang luar biasa. Jadi time space compression pada akhirnya menjadikan ruang sebagai ilusi semata. Ilusi, karena ilusi, maka ruang itu pada akhirnya tidak punya kesempatan untuk menjadi ruang yang sebenarnya. Karena ruang yang sebenarnya pada awalnya sebenarnya ruang sosial. Orang berguyup, orang berinteraksi, ya, melakukan apapun aktivitas. Tapi ketika jeder di situ dijadikan tempat bagaimana orang merasakan aktivitas pesta pora yang sangat luar biasa, maka yang muncul ya mungkin di situ hanya I love you baby begitu ya. Tapi tidak ada ruang-ruang yang lain. Ini loh contoh, ya. Nah ini time space compression. Jadi ruang dan waktu itu benar-benar dimampatkan kesejatiannya hanya untuk kepentingan menutrisi gurita kapitalisme. Ya Pak Hayat ya. Semakin dalam, semakin jadi ini juga ada banyak hal yang bisa kita tahu ternyata dari sebuah desa kecil Intaja. Kalau menurut Pak Hayat nih, dari konteksnya pedagang bunga, gimana sih Pak sebetulnya para pedagang bunga ini akhirnya mampu menyeimbangkan antara kalkulasi ekonomi kalau kita bilang antara matematika, perhitungan untung dan rugi tadi dengan kesadaran sosial atau spiritual. Iya, kalau di dalam sosiologi itu ada istilah yang disebut sebagai embeddedness. Itu gagasan yang disampaikan oleh seorang tokoh neo-Marxian yang namanya adalah Karl Polanyi. Embeddedness adalah keterlekatan terhadap nilai-nilai lalu. Nilai-nilai lalu itu akan selalu menjadi cara pandang seseorang. Nah, ini kan masyarakat homogen, berarti nilai-nilai lalu adalah tentang paguyuban. Nilai-nilai lalu adalah tentang kesadaran akan alam. Nilai-nilai lalu adalah kesadaran tentang kohesi sosial. Itu tidak hilang. Maka ketika dia masuk ke dalam sebuah ruang baru, nilai lalu itu masih mengikuti dia. Nilai lalu itu masih menjadi cara dia melakukan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan sosial itu tidak hilang. Tindakan sosial masih menjadi cara dia melakukan refleksi terhadap apapun. Oleh karena itu, ya walaupun mereka berdagang,
pedagang itu berdagang, tapi misalnya ada satu yang tidak jualan, dia akan menjualkan. Ya, ini kan sesuatu yang dalam tradisi paguyuban menjadi sangat menarik. Dalam tradisi paguyuban ya begitu. Karena tradisi paguyuban mereka terikat sebagai satu kesatuan identitas. Ketika mereka terikat dalam satu kesatuan identitas, di situ itu terarsir apa yang namanya individu terarsir dalam individu. Maka ketika terarsir individu dalam individu, maka individu dalam individu itu menjadi individu sosial. Itu. Oleh karena itu bisa dipahamkan pada akhirnya ruang sosial masih terus ada. Dan ruang sosial itu semakin lama, ya, kalau kita lihat juga semakin banyak mereka buat. Mereka membuat misalnya arisan, ya, mereka misalnya membuat PKK, ya, mereka misalnya membuat posyandu, ya, mereka misalnya membuat gotong royong, mereka misalnya membuat bersih desa. Itu kan elemen-elemen informal. Elemen-elemen informal itu apa? Elemen-elemen di mana manusia mempercakapkan segala yang sosial. Itu kalau informal adalah mempercakapkan segala yang sosial. Ya, banyak sekali orang misalnya berdoa begitu, tapi sebelum berdoa apa yang diceritakan? Manue mau tak payu piro itu ya. Itu kan ruang-ruang sosial sebetulnya ya, bukan ruang-ruang kalkulasi. Iya, kowe entuk duwe akeh ya ora apa-apa, tapi sebetulnya pernyataan entuk duwe akeh itu kalkulasi, tapi sebetulnya terarsir sebagai sesuatu yang sosial. Jadi sebetulnya kita itu ya punya potensi yang sangat luar biasa, ya, dan potensi itu tidak dimiliki. Ya, maka contoh kasusnya misalnya pada saat COVID kemarin, coba bayangkan apa yang terjadi di Indonesia. Ketika ada orang terkena COVID, apa yang terjadi di rumahnya? Banyak sekali gantungan makanan. Coba. Di Amerika Serikat gimana? Telepon 911, ya enggak? Ya. Iya, telepon 911. Bisa dipahami ini ya. Jadi kekuatan ini seharusnya menjadi sesuatu yang harus kita kembalikan lagi. Itulah refleksi. Karena ada arsiran antara manusia sebagai mikrokosmos dan alam sebagai makrokosmos. Oke. Ini semakin lama saya semakin tertarik ya sama ilmu sosial karena ternyata sepuitis ini Pak Hayat ya. Oh gitu ya? Puitis sekali. Karena ternyata wah kita hidup dari pelajaran-pelajaran di masa lalu kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Hayat tadi. Jadi ternyata nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang dulu diajarkan oleh orang-orang terdahulu, yang tentunya nilai-nilai baik Pak ya, masih menjadi catatan untuk kita mengambil sebuah tindakan di kemudian hari gitu. Itu sangat manis gitu Pak. Saya kira UMM juga betul ya. Betul. Jangan pernah melupakan sejarah. Betul, apa itu? Jas merah itu. Karena sejarah itu sebenarnya bukan seperti yang dikatakan oleh Nietzsche. Sejarah bagi Nietzsche adalah aforisme dan harus hancur. Bagi kita, sejarah adalah embeddedness, keterlekatan tentang nilai yang harusnya menjadi spirit, menjadi cara kita membangun masa depan dengan mungkin ada strategi teknologi, tapi teknologi kalau tanpa spirit dia tidak menemukan esensi. Betul. Dia hanya sesuatu etalase yang tidak punya ruang untuk menyatakan ini lo gue manusia. Ya. Akhirnya semuanya robot. Nah, maukah seperti itu? Kandak yo. Pak, kalau ngobrol lebih dalam tentang yang sempat disebutkan Pak Hayat juga tentang makrokosmos dan mikrokosmos, itu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi apa ya istilahnya yang bisa membedakan antara satu dengan lain? Iya, jadi kalau kita bicara makrokosmos adalah kesadaran terhadap ruang yang ada di luar kita. Alam itu adalah kesadaran makrokosmos. Sementara mikrokosmos adalah diri kita. Diri kita itu kecil. Orang Jawa mengatakan jagat alit, mikrokosmos. Sementara alam itu besar. Orang Jawa mengatakan sebagai jagat gede, makrokosmos. Maka sebagai jagat gede, dia hidup dengan manusia itu dalam masyarakat homogen itu sifatnya vertikal. Vertikal adalah menempatkan si makro ada di atas, sementara si mikro ada di bawah. Karena si mikro ada di bawah, maka sifat si mikro dalam melakukan tindakan apapun, walaupun itu tindakan ekonomi, dia akan mengatakan bahwa saya akan mengambil kamu bukan sebagai eksplorasi, bukan sebagai eksploitasi, tapi saya akan mengambil kamu sebagai cara saya hidup, bukan cara saya ingin hidup. Dan itu
itu kelihatan sekali ya di dalam cara manusia menyampaikan pesan melalui perayaan-perayaan yang dibuat oleh manusia. Tradisi yang dibuat oleh manusia, pengetahuan lokal yang muncul oleh manusia adalah pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari apa? Tentang sekitar mereka. Pecel adalah pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari bertemu dengan kacang, diambil kacangnya. Terus ada godong turi, diambil dan sebagainya. Akhirnya menjadi satu kudapan menarik yang semuanya pasti sehat. Karena dia adalah pengalaman sehari-hari, bukan pengalaman tentang sesuatu yang eksploitatif. Oleh karena itu, apapun yang disebut sebagai pengetahuan lokal pastinya adalah struktur yang membatasi cara kita bertindak untuk tidak eksploitatif. Kalau Pak Hayat melihat tentang hal-hal kecil yang dilakukan seperti yasinan, kemudian yang disebutkan tadi juga gotong royong, ada paguyuban, ini seperti apa Pak kalau Pak Hayat menanggapinya? Iya, saya kira itu adalah sebuah identitas kolektif ya, karena itu adalah pengetahuan lokal. Yang saya katakan tadi, ketika pengetahuan lokal itu dibuat oleh manusia dan menjadi tindakan sosial, maka pengetahuan itu berubah menjadi struktur pengetahuan lokal. Apa itu struktur? Struktur adalah sesuatu yang membatasi cara sebuah kelompok sosial melakukan sesuatu. Pecel adalah pengetahuan lokal bagi masyarakat Blitar. Dia akan menjadi struktur pengetahuan, maka semua orang Blitar akan mengatakan bahwa pecel adalah tindakan sosial mereka untuk bisa hidup secara lebih sehat karena ada pengalaman-pengalaman baik di dalam pecel. Nah, oleh karena itu, dia akan mencoba untuk melakukan aktivitas itu sebagai tindakan sehari-hari. Tapi kalau ketika pada akhirnya orang sudah mulai misalnya melupakan pecel, dia tahu itu pecel, tapi hanya sebagai pengetahuan, bukan tidak sebagai struktur lagi. Karena mungkin dia pergi ke kota, aslinya namanya Juminten, karena sudah di kota, aduh saya kayaknya sudah nggak asik deh makan pecel, dan nggak asik deh kalau namanya Juminten, ganti namanya di Jessica. Ya, nah ini yang saya kira kadang cukup kacau ya kalau kita lihat bahwa kita sebetulnya punya sesuatu yang sangat luar biasa. Ada di sekitar kita, ada banyak sekali di sekitar kita. Dan itu luar biasa loh. Indonesia itu luar biasa sekali. Tapi kadang-kadang kita melupakan Indonesia. Ya. Kadang-kadang kita jalan, kita adalah Indonesia, berbangsa Indonesia. Tapi seberapa banyak sih ketika kita jalan-jalan, masuk ke misalnya supermarket, menemukan Indonesia atau tidak? Jarang ya, beli sesuatu bukan Indonesia. Korea. Beli sesuatu nah ini yang kalau kita mau kembali luar biasa sekali. Ya. Kalau dari apa yang disampaikan sama Pak Hayat tadi, dari pandangan Pak Hayat tentang filosofi, ada juga nih Pak di sini disebutkan Martin Heidegger ya, tentang being dan juga beings. Itu bagaimana Pak kita bisa memperdalam pemahaman kita terhadap fenomena yang terjadi sekarang? Jadi apa yang dikatakan Martin Heidegger tentang being dan beings. Being tanpa S itu adalah ada. Ya, saya bisa tak baca di sini ya, biar lebih merasakan perasaan tentang si Heidegger ya ini. Jadi coba sih mana ini tadi yang di ini ya. Betul. Yang di saran secara teoritik ya, coba. Jadi ada satu hal yang menarik ya dari riset ini. Dalam riset ini saya juga sedikit secuil lah ya memakai Heidegger. Padahal sebetulnya saya sangat penasaran sekali dengan Heidegger. Oleh karena itu, agar rasa penasaran saya ini suatu saat membuncah gitu ya, saya pengen sekali memakai Heidegger. Maka saran dari riset ini secara teoritik saya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian disertasi menunjukkan bahwa penelitian ini akan lebih maksimal manakala mampu mendialogkan filsafat
Martin Heidegger tentang being atau ada, dan beings atau adaan. Heidegger adalah sedikit dari tokoh filsafat yang mencoba berpikir jernih tentang hilangnya being. Berbeda dengan gagasan yang sangat tendensius dari Slavoj Žižek tentang subjek radikal dan subjek terberi, atau Nietzsche tentang Aberman. Martin Heidegger melalui tinjauan filsafat tentang being and time, jadi dia punya buku namanya Being and Time. Jadi manusia itu sebetulnya ada di dalam waktu, tapi manusia sebetulnya juga hilang dalam waktu. Agar manusia tidak hilang dalam waktu, maka manusia harus menjadi being, sebagai ada. Ada bagaimana ada, maka ada akan bisa mengada. Bingungnya. Ada agar bisa mengada, maka manusia harus menemukan sisi ada dari manusia. Apa sisi ada dari manusia? Sisi ada dari manusia adalah sifat human manusia. Jadi sisi ada dari manusia adalah sifat human dari manusia. Nah, ini ya saya baca lagi ya, Mbak Ocha ini. Mohon maaf kalau mungkin saya rada berpikir filsafat begitu ya. Oke. Tadi gagasan Martin Heidegger ini berbeda sekali dengan gagasan Zizek maupun Nietzsche. Jadi kalau Martin Heidegger melalui tinjauan filsafat tentang being and time, mampu secara jernih menjelaskan kehilangan ada dengan mencoba untuk mengembalikan kekuatan ada. Jadi, waktu sebagai detak keseharian manusia adalah arena kehilangan, di mana manusia tidak mampu untuk mengendalikan diri secara reflektif karena determinasi industri, sehingga manusia kehilangan diri di dalam waktu karena waktu hanya berproses sebagai pencarian. Bukan pencarian mencari ada, tapi pencarian mengada tentang ada. Mengada tentang ada adalah mengada-adakan ada untuk menjadi tidak ada. Itu. Forgetfulness as being dari Heidegger menunjukkan jika waktu dalam kelupaan justru akan menghadirkan diri dalam kelupaan sebagai ada. Ketika diri lupa sebagai ada, maka diri hanya hancur dan tidak punya kemampuan untuk kembali menjadi diri. Ketika diri tidak punya kemampuan menjadi diri, apa yang ada dalam diri? Hanya diri yang mengada. Sementara diri yang mengada, apa itu? Diri yang hanya berhasrat tentang apapun. Padahal hasrat itu apa sih? Nafsu. Padahal nafsu itu apa sih? Padahal nafsu itu apa sih? Tidak alpa tentang sesuatu yang bersifat mensyukuri. Maka jelas, sangat jelas di dalam Islam, ya, bahwa ayat pertama yang turun itu benar-benar ayat kalian boleh mencari ilmu, tapi jangan mengada-ada menjadi tidak ada. Kalian boleh mencari ilmu, tapi harus kembali kepada yang memberi ilmu. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan atas nama Tuhan, bukan dengan atas logika. Ya ini. Ya. Ternyata ini sebuah rekomendasi yang saran yang punya makna dalam juga Pak Hayat ya. Jadi tidak hanya isinya, tapi sampai di titik rekomendasi pun tetap ada makna yang sangat dalam gitu. Pak Hayat, ini walaupun masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi terakhir ini kalau menurut Pak Hayat, bagaimana sih kira-kira masyarakat atau utamanya pedagang para pedagang bunga ini di desa wisata di Sidomulyo bisa tetap mempertahankan identitas dan juga nilai-nilai lokal yang sudah bagus dengan yang ditemukan oleh Pak Hayat itu, tapi tetap bisa bertahan di tengah arus industrialisasi dan juga kapitalis yang seperti Pak Hayat sebutkan. Iya. Saya kembali kepada embeddedness ya. Jadi embeddedness itu kalau saya baca sebagai keterlekatan, sesuatu melekat berarti sesuatu yang melekat berarti dia punya ruang untuk membaca masa depan. Karena keterlekatan itu adalah sebagian. Jadi kalau dalam bahasa Karpolanyi, masyarakat sebetulnya masih singgah tentang masa lalu.
Dan masyarakat sebetulnya punya ruang untuk masa depan. Kalau dalam bahasa sosiologi ada seorang tokoh yang namanya Alex Inkeles, dia mengatakan tentang manusia masa depan atau manusia modern. Manusia modern adalah manusia yang punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat seapapun itu manusia, sebetulnya itu bisa menjadi manusia modern. Jadi ketika pemerintah Kota Batu memunculkan kebijakan desa wisata, apakah masyarakat bisa beradaptasi? Kalau menurut Alex Inkeles, bisa, karena dia bisa menjadi masyarakat manusia modern. Ya, berarti dia punya rencana strategis untuk masa depan. Walaupun dia punya rencana strategis untuk masa depan, yang menariknya adalah ini loh, saya punya makrokosmos. Ini loh, saya punya embeddedness. Nah, dari sini saya ingin mengatakan bahwa ada potensi strategis, tapi ada potensi untuk selalu refleksi. Jadi jangan pernah takut. Maka yang paling saya takutkan adalah kehancuran tentang ketidakmautawan tentang embeddedness, ketidakmautawan tentang masa lalu. Ya, maka kalau di dalam perbincangan di UMM selalu mengatakan jas merah, ya, harus selalu ingat tentang sejarah. Itu yang ingin dikatakan adalah sejarah adalah cara kita bercermin, cara kita mengaca, cara kita menyampaikan pesan, ada spirit masa lalu dengan kebijakan-kebijakan. Nah, rencana strategisnya, karena kita akan ada di masa depan, karena kita adalah menurut Alex Inkeles adalah manusia modern, pasti kita bisa menangkap pesan adaptif di masa depan. Jadi jangan pernah risau. Menurut saya begitu. Okay. Iya. Dari sebuah desa kecil di Pasar Wisata Bunga Sekar Mulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, ini ada sebuah temuan yang sangat menarik yang juga diteliti oleh tentunya seseorang yang sangat hebat juga ya, Bapak Dr. Muhammad Hayat, yang akhirnya menemukan banyak sekali hal-hal yang sangat humanis di tengah gempuran kapitalis ini. Jadi kita yakini juga bersama-sama setelah hari ini bahwa ternyata nilai-nilai lokal yang terkandung di sebuah desa ini masih sangat kental begitu. Dan saya kira nilai lokal itu tidak hanya di desa, tapi nilai lokal yang ada di seluruh Indonesia. Betul sekali, tidak hanya di desa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Maka saya rasa Pak Hayat, seperti yang disampaikan Pak Hayat juga di akhir, dari awal sampai akhir pun gitu, bahwa jangan sampai kita sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Karena tentunya kita hidup di masa kini karena ada sejarah panjang di dalam kehidupan kita, dan tentunya juga jangan lupa untuk terus menjunjung tinggi sifat manusia kita dari sisi ada kita tadi, bahwa kita perlu untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, kita tetap bangga dengan menjadi sebenar-benarnya manusia di tengah gempuran kapitalis. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah menyimak bersama podcast Visip UMM di hari ini, dimanapun Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian berada. Semoga bisa tetap menikmati dan sampai bertemu lagi di podcast Visip UMM selanjutnya. Terima kasih.